Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lele pemula. Teman-teman, di kolom komentar begitu banyak pertanyaan tentang Bang, saran dong Bang untuk pemula. Yang bagus untuk pemula itu kolam kecil atau kolam langsung besar Bang? Oke teman-teman, hari ini kita jawab ya. Sebelum saya jawab, teman-teman bisa bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, ataupun komentar. Karena komentarnya teman-teman, subscribe teman-teman itu gratis dan memberikan bermanfaat untuk teman-teman pemula yang lainnya juga ya. Jadi pertanyaannya bukan hanya untuk satu orang saja jawabannya, tapi untuk semua teman-teman yang pengen bertanya tentang hal itu ya. Saya ulangi lagi, bagus yang kecil apa yang besar untuk pemula Bang? Oke. Dari pengalaman yang sudah saya lakukan dulu sebelum saya menggunakan kolam besar seperti ini. Sebelum saya menggunakan kolam besar seperti ini, saya dulu menggunakan budidaya bokas seperti ini ya. Karena ini satu modalnya juga kecil, harga per boxnya cuma 15.000. Untuk belajar saya bagaimana menangani penyakit lele, kemudian budidaya lele itu seperti apa, tebarnya berapa. Saya menggunakan yang kecil-kecil dulu seperti ini. Dan nanti yang bagian sana kita akan kurangi ya, itu sudah saya kurangi 1, 2, 3, 4. Saya kurangi setelah panen, saya kurangi karena nanti untuk saya menggunakan sistem yang lebih besar ya. Bagusnya menggunakan kecil apa yang besar? Saya jawab kalau pemula bagus menggunakan yang kecil-kecil seperti ini dulu. Kenapa? Karena kalau ada kematian, ada penyakit, ada kendala, teman-teman tidak terlalu rugi banyak ya, tidak terlalu banyak merugi. Itu pertimbangan saya menjawab pertanyaan teman-teman untuk budidaya lele itu yang sebagusnya yang kecil apa yang besar, yang kecil dulu. Terus kemudian kalau kecil ini skalanya berapa Bang? Nah, menggunakan teori yang sudah ada, jadi 1 kubiknya 200 ekor, jangan banyak-banyak. Nah dari situ teman-teman bisa belajar, minimal setahun belajarnya. Jangan terburu-buru menggunakan bahan yang gede. Kalau sudah mendapatkan pasar yang bagus, mendapatkan tengkulak yang bagus, karena banyak tengkulak yang memang bisa merugikan petani ya. Salah satunya adalah potongan remisi yang terlalu banyak, potongan antepan yang terlalu banyak, sekali timbang bisa 4 kilo, itu sangat merugikan petani ya. Jadi teman-teman mending yang seperti ini dulu belajar, skalanya nanti dijual di rumahnya teman-teman semuanya, dekat rumahnya teman-teman semuanya pasti ada yang beli ya. Karena berjalannya waktu teman-teman punya budidaya, punya ikan pasti laku. Karena saya sendiri sampai kekurangan memenuhi permintaan dari para pedagang. Pedagang apa Bang? Pedagang pecel lele, pedagang penyetan, itu sampai saya kekurangan. Karena memang lele itu dikonsumsi banyak orang ya. Jadi yang kecil aja dulu. Kemudian kalau mau yang besar gimana Bang? Dari pengalaman saya, kalau teman-teman menggunakan yang besar, yang pertama teman-teman harus mencari tengkulak yang bagus dulu. Searching dulu. Masih searching itu bukan di Google ya, di wilayah teman sendiri. Contoh wilayahnya di daerah Bojonegoro, atau di daerah Lamongan, atau di daerah Tuban, atau di daerah mana ya. Tanya sama pembudidaya lele yang sudah senior, jualnya di mana, tengkulak yang bagus mana. Seperti itu ya. Kalau sudah mendapatkan tengkulak yang bagus, baru teman-teman expand ke yang lebih besar. Enaknya apa tuh Bang yang lebih besar? Satu ya, kita nggak perlu sortir terlalu banyak. Jadi langsung dijual dari ukur 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bahkan sekarang 13 pun sudah diambil. Sekilo isi 13 itu diambil sama tengkulak. Karena ada pasarnya. Yang 13 itu untuk pasar lele asap, 12 lele asap. 11 itu juga lele asap, tergantung ya. Kalau 10 itu konsumsi rumah tangga, biasanya ibu-ibu yang pengen masak lele tapi lelenya nggak usah gede-gede, nggak suka yang gede. 9, 8 itu pecel lele, 7 itu rumah makan dan sebagainya ya. Jadi kalau sama tengkulak enaknya ini langsung diambil semua. Jadi panennya dari ukur 7 sampai ukur 13 diambil semua. Kalau yang seperti ini teman-teman tipe belajar itu mengikuti pasar permintaan langganannya teman-teman. Contoh, teman-teman punya langganan itu pecel lele, dia mintanya ukur 7. Otomatis yang ukur 9, 8 belum bisa dipanen. Harus menunggu ukur 7 yang mau dipanen. Seperti itu ya. Itu kekurangannya, tapi kelebihannya teman-teman sudah punya ilmunya, sudah dapat ilmunya. Yang ilmu itu sangat mahal. Untung nggak jatuh ya.
yang ilmu itu sangat mahal teman-teman ya. Karena kalau budidaya lele kok langsung skala besar, nanti teman-teman ketika ada kendala pasti akan stagnan di situ, akan frustasi dan sebagainya. Maka bagi pemula yang paling bagus adalah menggunakannya kecil-kecil. Bisa menggunakan budidaya, juga bisa menggunakan budidaya dengan menggunakan terpal, tapi skalanya kecil. Yang kecil ukurannya itu banyak di Tokopedia, di mana, di toko oren, di offline itu banyak yang menggunakan terpal tapi kecil-kecil dia. Untuk apa bang? Belajar 2-3 kali panen pasti teman-teman sudah bisa merasakan ilmunya, sudah bisa berkomunikasi dengan lele. Seperti itu ya. Jadi saran bagi pemula lebih baik yang menggunakan yang kecil-kecil. Lambat dong bang? Enggak lambat. 1 tahun itu waktunya cuma sebentar, cuma 3 kali panen. 3 kali panen teman-teman tanam itu pasti sudah bisa mengetahui lele seperti ini kenapa. Lele misalnya kurang nafsu makan kenapa. Lele kok warnanya coklat-coklat kenapa. Ini kok bisa hitam-hitam warnanya kenapa. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya lele kok ngambang itu kenapa. Jadi nggak bingung, nggak kemudian nanti ngawur dikasih daun-daunan apalah, dikasih apa. Nah seperti itu ya. Jadi nanti sudah dapat ilmunya. Jadi kalau saran saya, kalau bagi pemula lebih baik menggunakan kolam yang kecil daripada menggunakan kolam yang besar, nanti akan sangat repot penanganannya. Ini saya tebar 3000 ekor. Kalau seandainya teman-teman misalnya pemula langsung tebar 3000 ekor, nanti pasti akan pusing sendiri, akan mengalami beberapa banyak kendala. Makanya saran saya kalau bagi pemula tetap menggunakan yang kecil-kecil. Kita kasih makan dulu biar enak. Lele. Nah, jadi lebih baik menggunakan kecil bang, betul. Menggunakan yang kecil, berarti untungnya nggak ada bang. Memang kalau pertama kita sekolah itu ilmunya dulu, jangan cari untung dulu ya. Jangan kemudian kita cari untung dulu, bingung gimana caranya nanti dapat sekian rupiah dari budidaya lele. Nanti dulu, nanti kita akan ketemu ilmunya sendiri, akan ketemu jalannya sendiri ya. Tapi kalau kita ngerongsrong untuk dapatkan yang banyak, nanti malah judulnya adalah boncos. Boncos di pakan, boncos di uang yang sudah kita investasikan ke lele, boncos macam-macam lah, banyak kendalanya. Nanti akan timbul kata-kata orang, budidaya lele itu rugi, budidaya lele itu nggak ada untungnya ya, seperti itu ya. Jadi semua yang kita tekuni insya Allah nanti akan ada hasilnya, termasuk budidaya ikan seperti ini. Alhamdulillah sekarang pemerintah juga luar biasa mendukung kita, mendukung teman-teman pembudidaya itu untuk budidaya ikan, termasuk lele, termasuk macam-macam ya. Ini kalau abang waktunya berapa tahun? Ya itu 1 tahun saya. 1 tahun saya baru mulai menggunakan kolam yang bulat ini. Makanya lebih banyak kolam yang kecil daripada kolam yang besar. Saya baru 3 kolamnya, 1, 2, 3. Yang itu baru kita instalasi. Yang itu baru kita instalasi dan belum kita isi air, belum kita isi ikan. Bertahap ya. Seperti itu teman-teman. Jangan kemudian pengen ngosro akeh tapi akhirnya boncos ya. Lebih baik sedikit-sedikit tapi ilmunya sudah matang, sudah mantap. Baru tuh kita beranjak ke yang besar seperti ini. Saya yang besar aja masih ada kendala, bisa teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya itu ada judulnya hampir bangkrut, itu gara-gara kematian massal. Itu gara-gara kita ada penyebabnya gitu. Nah, nanti penyebab itu pengalaman-pengalaman itu teman-teman nanti akan lebih tatak menghadapinya. Kalau nggak tatak, waduh teman-teman, bingung. Mati massal, coba bayangin. Dari sekian banyak lele yang kita tebar ternyata mati massal. Jadi juga menyiapkan mental kita dalam budidaya lele, menyiapkan rekanan kita, karena budidaya lele itu judulnya kebersamaan ya. Kalau kita nggak ada kebersamaan, kita nggak tahu tuh di mana tengkulak yang bagus, di mana beli pakan yang murah, di mana membelikan pakan alternatif yang murah, seperti itu ya. Jadi kalau saran saya bagi teman-teman,
budidaya menggunakan yang kotak-kotak kecil seperti ini aja dulu. Kalau sudah ilmunya udah dapat, baru tuh melebarkan sayap di yang besar-besar seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan video kali ini ya. Jadi untuk teman-teman lele pemula, jangan berambisi budidaya lele skala besar kalau belum belajar sampai 2-3 kali panen dengan menggunakan skala kecil. Kalau ada kegagalan, tidak terlalu banyak kerugian. Kalau ada keuntungan, insya Allah bisa buat beli yang kolam besar seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membuat stimulus buat teman-teman lele pemula agar semangat dalam berbudidaya lele. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lele.